sekelompok umat Katolik yang berdevosi kepada Bunda Maria, yang anggotanya disebut legioner atau tentara Maria, dan pengurusnya disebut perwira. Legio mempunyai buku pegangan yang isinya tentang aturan rapat dan pokok doa yang tidak boleh diubah-ubah, misalnya tentang tempat rapat, waktu rapat, dan jam rapat. Rapat merupakan jantungnya legio, maka itu menjadi kewajiban sebagai anggota atau legioner untuk hadir. Dan tugas-tugas lain diantaranya pelayanan doa dan kunjungan-kunjungan orang sakit. Kewajiban lain legio yaitu berdoa katuna setiap hari dan doa rosario tentunya. Adapun rapat diadakan setiap hari Kamis jam 5 di ruang Angela Marici. Apa itu Kerahiman Ilahi? Kerahiman Ilahi adalah kelompok doa atau komunitas devosi kepada hati kudus Yesus yang digambarkan dengan sinar merah dan putih yang melambangkan darah dan air yang keluar dari lambung Kristus pada saat ia ditikam oleh serdadu. Kerahiman Ilahi mempunyai ciri khas tersendiri, yaitu doa pada jam 3 sore. Kenapa jam 3 sore? Karena kita mengenal kisah sengsara dan wafatnya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sekaligus pada jam 3 sore itu sesuai dengan pesan Yesus kepada Suster Faustina pada penampakannya di bulan Oktober tahun 1937. Makanya doa jam 3 sore itu disebut dengan doa jam Kerahiman Ilahi. Persekutuan doa adalah gerakan pembaharuan Katolik karismatik yang sudah disupport, yang sudah didukung oleh uskup dan juga utama tokoh yaitu Paus Fransiskus dan juga Paus Yohanes Paulus yang kedua, di mana gerakan pembaharuan karismatik ini diakui oleh Gereja Katolik. Devosional yang ada di gereja. Nah, salah satunya adalah persekutuan doa. Persekutuan doa adalah bentuknya di mana ada acara, kita pertemuan rutin, di mana kita bertemu satu sama lain, kita berdoa, kita memuji Tuhan dengan cara bernyanyi, bersyukur, doa spontan, dan juga mendengarkan pengajaran, ada sharing firman Tuhan, dan di mana juga mungkin ada diskusi kelompok, ada komsel dalam suatu komunitas ini. Nah, di dalam persekutuan doa juga nanti ada tentunya doa bersama dan kegiatan rutin yang kami lakukan di Paroki San Frades itu adalah kegiatan hari Rabu jam 7 malam di gereja San Frades di Aula San Frades. Mari bergabung bersama kami dalam devosi.
Jemaat Allah yang dikasihi Tuhan, selamat petang. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi Hari Raya Kelahiran Santo Yohanes Pemandi, tahun liturgi A, dengan tema Allah menetapkan hambanya menjadi cahaya bagi sekalian bangsa. Hamba yang ditetapkan Allah itu digenapi dalam diri Yesus, hamba Allah yang baru, cahaya para bangsa, yang kedatangannya disiapkan oleh Yohanes, yang misteri kelahirannya sangat mengagumkan. Allah memilih Yohanes Pemandi sejak dalam kandungan ibunya, supaya ia mendahului Tuhan dan mempersiapkan jalan baginya. Dari Yohanes kita belajar hidup benar, berani mewartakan pertobatan dan rendah hati. Marilah kita semua berdiri untuk mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita menata hati, membuka diri pada Roh Kudus agar pantas mengikuti perayaan Ekaristi dan meneguhkan kita untuk menjadi suara yang mempersiapkan jalan Tuhan di tengah dunia. Kita sambut perarakan imam dan petugas liturgi dengan menyanyikan lagu pembukaan.
intensi pada sore hari ini, yang pertama dimohon dari umat lingkungan Yohanes Pemandi, memohon rahmat melimpah untuk warga lingkungan Yohanes Pemandi agar mampu menghayati, mengikuti iman dan ketaatan Yohanes Pemandi. Hidup sederhana, rendah hati, setia dalam pelayanan, berani mewartakan kebenaran, hidup jujur, dan selalu hidup rukun satu dengan yang lainnya, serta membawa sukacita. Yang kedua, kita berdoa untuk Tebarnas yang akan dilaksanakan di Jambi, di mana beberapa romo, nanti Romo Sigit dan kawan-kawan, juga seluruh umat mengadakan perjalanan menuju Jambi. Kita mohonkan rahmat keselamatan mereka, juga lebih kelancaran di dalam berdinamika kegiatan Tebarnas. Kita satukan dengan doa gereja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudari dan saudaraku, hari ini bersama dengan gereja semesta kita merayakan hari raya kelahiran Yohanes Pembaptis. Kelahiran Yohanes Pembaptis bagi kita merupakan fajar penebusan. Maka kelahirannya dirayakan oleh gereja, hidupnya yang memang aneh, kelahirannya pun istimewa. Tetangganya sangat heran ketika Elizabeth mengandung karena usianya yang sudah lanjut. Ayahnya juga menjadi bisu karena kurang percaya ketika menerima berita bahwa istrinya akan mengandung. Pemberian nama pun melawan kebiasaan setempat, tidak mengikuti terah keluarga atau silsilah keluarga. Segalanya menunjukkan bahwa anak ini, yaitu Yohanes, itu begitu istimewa. Tepat sekali ketika pertanyaan orang waktu itu, apakah yang akan terjadi dengan anak ini nanti? Saudari dan saudaraku, jalan hidup kita juga sama, istimewa. Maka mari kita syukuri pertama-tama kelahiran Yohanes Pembaptis ini yang menghantar kita juga menghargai keistimewaan kita sendiri, juga keistimewaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita hening sejenak, mohon ampun di hadapan Tuhan atas segala kelemahan dan kedosaan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Sang Sumber Belas Kasih itu mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kasihanilah kami.
kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepadamu yang berkenan kepadanya. Kami memuji Kau, kami menghargai Kau, kami menyembah Marilah berdoa. Allah Bapa pokok kebenaran, Engkau telah memanggil Santo Yohanes Pembaptis untuk menyiapkan umat bagi Kristus Putramu. Gembirakanlah umat-Mu dengan kelimpahan anugerah roh, dan arahkanlah hati semua orang beriman pada jalan keselamatan dan damai. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau. Perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak aku ada di perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia. Namun hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku kepada Allahku. Tuhan telah membentuk aku sejak dari kandungan,
untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allah menjadi kekuatanku sekarang berfirman, terlalu sedikit bagimu kalau hanya menjadi hambaku untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Maka aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui apakah aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksaku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Sebab Engkaulah yang membentukku pingganku. Engkaulah yang menurun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Ajaiblah apa yang Kau buat. Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianmu. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada suatu hari Sabat, di rumah ibadat di Antiokhia, Paulus berkata, "Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja umatnya. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus." Menjelang kedatangan Yesus itu, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel,
supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika hampir selesai menunaikan tugasnya, Yohanes berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi dia akan datang kemudian daripada aku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak." Hai saudara-saudara, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu tibalah saatnya bagi Elisabet untuk bersalin dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu. Dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada Zakaria untuk bertanya nama apa yang hendak ia berikan kepada anaknya itu. Zakaria meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berbicara dan memuji Allah. Lalu ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah pembicaraan di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dalam hati dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun sampai tiba harinya ia harus menampakkan diri kepada Israel.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudaraku, ibu bapak, orang muda dan anak-anakku sekalian, selamat malam. Tadi di dalam pengantar saya menyebut beberapa hal, bahkan banyak, itu soal keistimewaan Yohanes Pemandi atau Yohanes Pembaptis. Satu hal yang tadi saya lupa menyebutkan adalah bahwa Yohanes ini ternyata menjadi pribadi yang ketiga yang dipestakan atau tanggal kelahirannya itu dijadikan pesta hari raya dalam kalendarium liturgi. Selain siapa? Yesus dan Maria. Kelahiran Maria kita rayakan, kelahiran Yesus kita rayakan, dan kelahiran Yohanes Pembaptis itu juga kita rayakan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran Yohanes di dalam sejarah keselamatan. Ia bukan Mesias, bukan, dan itu diakui oleh dirinya sendiri. Saya bukan Mesias, dikatakan demikian. Tetapi ia adalah orang yang dipilih Allah untuk mempersiapkan kedatangan Mesias itu. Kita dapat merenungkan dari sabda Tuhan yang tadi kita baca, kita dengarkan. Tadi dalam bacaan yang pertama, Nabi Yesaya berkata, Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan. Demikian pula tentang Yohanes Pembaptis. Sudah diberitakan sebelum-sebelumnya oleh malaikat Tuhan. Nama Yohanes bukan hasil pilihan keluarga. Ini yang penting untuk dicatat, mengapa tidak menggunakan nama keluarga. Melainkan kehendak Allah sendiri. Maka ketika Zakaria buta, dia menuliskan nama di tanah, tidak ditulis di sana Zakaria, tetapi Yohanes. Zakaria juga sudah dituntun oleh Allah sendiri. Dan ini menjadi pesan bagi kita bahwa tidak seorang pun hadir di dunia ini itu secara kebetulan. Pasti direncanakan oleh Allah, dirancang oleh Allah hidupnya dari sejak awal mula. Pun tidak ada hidup yang biasa-biasa saja atau hidup yang tidak berarti. Maka kalau ada seseorang yang masih menganggap hidupnya biasa-biasa saja, jelas dia tidak bisa melihat rahmat Tuhan di dalam dirinya. Setiap orang itu terlahir dengan rancangan atau rencana Tuhan yang istimewa, yang unik. Maka hidup kita tidak biasa-biasa saja. Hidup kita luar biasa, apapun kondisinya. Kita tidak bisa menyamakan saya harusnya sama dengan orang lain. Tidak. Keunikan kita persis di sana diberikan oleh Allah. Dan akhirnya pun di dalam perkembangan selanjutnya kita mempunyai cara berada sendiri-sendiri. Ada yang menjadi orang bertalenta menyanyi, ada orang yang bertalenta berdagang, ada yang bertalenta menjadi seorang pelukis, dan seterusnya dan seterusnya. Keunikan di sana mau mengajak kita melihat bahwa dari awal kita sudah disiapkan oleh Allah. Yohanes menjadi besar bukan karena kekuatan dirinya sendiri, melainkan karena ia setia pada rencana Tuhan itu. Ia mengikutinya dengan taat. Dan para kudus juga demikian. Seperti Paulus, kita lihat bagaimana ketika ia mengikuti rencana Tuhan, ia bisa berbalik dari kejahatannya menjadi pembawa kebenaran. Lalu
Hari Raya Santo Yohanes Pembaptis juga mengajak kita untuk melihat panggilan kita yang tak lain adalah menunjukkan Kristus, bukan mencari kemuliaan diri kita sendiri. Maka ketika kita disatukan melalui rahmat baptisan, kita tidak membawa nama diri kita sendiri. Saya dibaptis dengan nama Petrus Haryanto. Dengan baptisan Petrus, tentu dengan kebersatuan dengan tubuh Kristus atau tubuh mistik Kristus yaitu gereja, saya diajak, didesak bahkan untuk membawa nama Kristus melalui nama baptis saya, Petrus yang adalah Rasul Yesus itu. Persis dalam perkembangan selanjutnya, saya dibentuk, dibimbing dan seterusnya. Anda semua juga sama, mengalami pembentukan yang sama. Bagaimana Kristus harus diwartakan, harus dibawa. Santo Paulus mengingatkan bahwa Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi Yesus. Maka seluruh hidup Yohanes memiliki satu tujuan, membawa orang kepada Kristus, bukan kepada siapa-siapa. Yohanes tidak mencari popularitas, maka ketika banyak orang mengaguminya, ia berkata, "Aku bukan dia. Sesudah aku akan datang dia yang lebih berkuasa. Membuka tali kasutnya pun tidak layak." Persis disitulah kerendahan hati Yohanes yang begitu luar biasa. Yohanes sadar bahwa dirinya hanyalah penunjuk jalan. Di zaman sekarang, godaan terbesar kita adalah menjadikan diri sendiri pusat perhatian. Bisa cek masing-masing di sosial media, pusat perhatiannya siapa kalau bukan diri sendiri. Kita ingin dipuji, diakui, mendapatkan subscriber yang begitu banyak, kita mendapatkan rating yang tinggi dan seterusnya. Dia ingin dianggap penting, maka ketika ditempatkan tidak begitu penting di tengah komunitas, kita merasa tidak dianggap, kita seperti disisihkan dan seterusnya dan seterusnya. Kebutuhan untuk menjadi pusat perhatian di sana selalu menggoda kita. Namun Yohanes mengajarkan bahwa hidup yang berbuah itu adalah hidup yang mengarahkan hati kita, hidup kita kepada Tuhan yang menjadikan kita ada. Dunia membutuhkan Yohanes Pembaptis lebih banyak, agar semakin banyak pula orang terhantar kepada Kristus. Saudari dan saudaraku, kalau kita melakukan perjalanan jauh, sebagian besar dari kita pasti melihat yang namanya papan petunjuk arah. Tahu ya, misalkan arah ke Seberang Hulu, enggak ada ya, arah ke Kayu Agung misalkan, lalu arah ke Simpang Pematang, arah ke Dabuk Rejo dan seterusnya. Kita melihat petunjuk arah, kita percaya bahwa papan itu tidak pernah bergerak, dia hanya diam di sana. Juga tidak pernah dipuji papan itu. Jarang sekali, untung ada penunjuk arah. Itu kalau ada orang kesasar baru mengatakan untung ada penunjuk arah. Kalau tidak juga dicuekin aja. Tidak pernah menjadi tujuan perjalanan juga petunjuk arah itu. Mana ada, saya akan pergi menuju ke petunjuk arah Kayu Agung. Pasti tidak. Pasti akan Kayu Agungnya mana, semacam itu. Namun setiap orang juga menjadi selamat atau sampai ke tujuan karena mengikuti arah yang ditunjukkan oleh petunjuk arah itu atau papan petunjuk itu. Meskipun dia tidak mengatakan lihatlah aku, tidak. Tetapi melalui papan petunjuk arah itu orang menjadi sampai ke tujuan. Dan begitulah Yohanes rasanya. Dia tidak mengatakan inilah aku Yohanes, tidak. Tetapi ketika mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Yohanes yaitu Kristus, orang akan mendapatkan keselamatan. Maka kalau kita sering diaduk oleh beberapa media sosial yang mengatakan bahwa
Orang Katolik itu salah arah, yang diikuti mestinya bukan Yesus, tetapi Yohanes Pembaptis. Ada semacam itu, meme-meme yang mengocak kita ya, itu mengaduk kita untuk agar kita kehilangan arah. Persis di sana kita harus waspada bahwa Yohanes memang hanya petunjuk arah dan Kristuslah tujuan kita. Semoga berkat Tuhan menyertai niat-niat baik kita. Amin. Saudari dan saudaraku, mari kita bangkit berdiri, kita membarui iman kepercayaan kita dengan mengulangi syahadat iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, marilah berdoa kepada Allah Bapa kita yang telah menempatkan pemandu-pemandu di jalan hidup kita untuk menuntun kita ke rumah-Nya. Marilah berdoa. Bagi Gereja Yesus Kristus, ya Bapa, utuslah Roh Kristus untuk membangkitkan semangat kenabian dalam hati para pemimpin gereja, sehingga mereka dapat menuntun umat kepada kebebasan Kristiani yang sesungguhnya. Marilah kita mohon. Tuntunlah kami kepadamu ya Tuhan. Bagi dunia dewasa ini, ya Bapa, sadarkanlah agar dunia dewasa ini tidak tuli bagi suara para nabi yang menyerukan perdamaian dan keadilan bagi semua orang. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang belum mengenal Kristus, ya Bapa, utuslah guru-guru dan nabi-nabi yang mempersiapkan jalan Tuhan bagi mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang di sini, ya Bapa, bantulah kami menyadari agar kehadiran Kristus di tengah-tengah kami tidak seperti seseorang yang tidak kami kenal, tetapi semoga Ia dapat dikenal dalam kelemahan dan kemiskinan yang kami akui dengan rendah hati. Marilah kita mohon. Tuntunlah kami kepadamu ya Tuhan. Bagi setiap orang yang menggunakan nama baptis Yohanes Pemandi, juga lingkungan, semoga senantiasa semakin menghayati, mengikuti ketaatan dan iman Yohanes Pembaptis. Hidup sederhana, rendah hati, setia dalam pelayanan, berani mewartakan kebenaran dan hidup jujur, dan semoga selalu hidup rukun dengan sesamanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Murah, Engkau mengenal kami sedalam-dalamnya. Engkau telah membentuk dan memanggil kami sejak sebelum kami lahir. Semoga kami mengabdi kepadamu dengan rendah hati, serta mempersiapkan jalan untuk kedatangan Putra-Mu Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Berdoalah saudari-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa pokok keselamatan, terimalah persembahan yang kami haturkan di altar-Mu pada perayaan kelahiran Santo Yohanes Pembaptis, perintis yang patut kami hormati. Dialah yang mewartakan juru selamat dunia sebelum ia datang dan memperlihatkannya ketika ia sudah datang, yakni Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam diri Yohanes perintisnya, kami memuji keagunganmu, sebab Yohanes engkau berkati dengan kehormatan istimewa di antara semua yang lahir dari perempuan. Waktu lahir ia menggembirakan banyak orang, bahkan sebelum lahir ia sudah bersuka cita menyongsong datangnya keselamatan manusia. Di antara semua nabi, hanya dia yang menunjukkan anak domba penebus. Ia bahkan membaptis Sang Pencipta air baptis untuk menguduskan air yang mengalir, dan dengan menumpahkan darahnya, ia layak memberi kesaksian terindah tentang dia. Dari sebab itu bersama kekuatan-kekuatan surga, kami senantiasa meluhurkan Engkau di dunia dan memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua,
Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini, dari piala ini, wabah sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti kami rejeki pada hari dosa kami seperti kami mengakui kepada kami, dan masukkan kami dalam cobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu.
Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Damai Kristus. Inilah Yesus Kristus yang menjadi sumber dan jaminan hidup kita. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Anak Domba. Tuhan, saya tidak pantas Kau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Oleh rahmat dan belas kasih dari Allah kita, laksana fajar timur, Ia mengunjungi kita dari tempat yang maha tinggi. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber sukacita, Engkau telah menyegarkan kami dengan perjamuan kudus. Kami mohon, semoga gerejamu yang bersukacita pada kelahiran Santo Yohanes Pembaptis, mengakui Kristus yang sudah diwartakan kedatangannya sebagai pembawa kelahiran yang baru. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendoakan doa tahun devosional. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber hidup dan keselamatan kami. Melalui Yesus Putramu, Engkau berkenan menyelamatkan kami. Dan dalam penyertaan Roh Kudus, Engkau senantiasa membimbing langkah kami. Kami berterima kasih atas warisan rohani dan teladan iman para pilihan-Mu. Santa Maria, Bunda Putramu, Santo Yosef mempelai Maria, para rasul, serta para kudus yang menunjukkan jalan kesetiaan dan kasih kepadamu. Melalui hidup mereka, kami belajar untuk mencintai-Mu dan sesama kami dengan tulus. Bimbinglah langkah kami, agar tetap teguh dan bijak di tengah godaan dunia, rendah hati dalam pelayanan, serta menjadi garam dan terang bagi sesama. Semoga melalui devosi kami, iman kami semakin kuat, dan hidup kami menjadi pujian bagi nama-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Para kudus Allah, doakanlah kami. Saudari dan saudaraku, selamat pesta untuk kita semua. Pesta kelahiran Santo Yohanes Pemandi, secara khusus untuk yang hari ini melayani kur, yaitu lingkungan Santo Yohanes Pemandi. Selamat pesta pelindung. Semoga Yohanes Pemandi senantiasa menjaga, melindungi, juga menjadi inspirasi di dalam hidup bersama di tengah keluarga maupun komunitas. Terima kasih untuk semua pelayan liturgi, prodiakon, lektor, pemazmur, juga tata laksana, juga tim multimedia yang juga bersama dengan kita. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk hidup kita, untuk keluarga dan pekerjaan-pekerjaan kita. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Semoga hidup kita, doa, karya, serta niat-niat baik kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku, peran Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.